Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febria Wulandar Rizal dengan NIM A1Q1200069. Saya merupakan mahasiswa Universitas Halu Kendari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 020. Baik, pada kesempatan ini saya akan mengenalkan RPL saya yang bertema tentang motivasi belajar. Nah, sebelum saya memperkenalkan RPL saya, terlebih dahulu saya akan membacakan latar belakang terbentuknya RPL saya. Mengapa saya mengambil topik yang berjudul tentang motivasi belajar? Karena saya melihat dari laporan saya kan sebelumnya saya melakukan penelitian di SMP 5 Kendari dengan teman-teman kelompok saya dan menggunakan angket skala atau angket skala psikologi. Nah, tujuannya di sini agar saya bisa mengetahui permasalahan tentang minat membacanya, apakah itu tinggi, rendah, atau sedang, dan dapat disimpulkan bahwa siswa di kelas 1 itu atau kelas 7 di SMP 5 Kendari itu memiliki minat membaca yang tinggi dan kategori sangat tinggi, dimulai dari interval 141 sampai 173, dan siswa yang memiliki kesiapan kerja sangat tinggi hanya 2 orang saja dengan nilai frekuensi sebesar 3,57%. Dari kesimpulan dari laporan saya sebelumnya di mana bahwa minat membaca di SMP 5 Kendari itu sangat tinggi, sehingga saya mengambil judul motivasi membaca, bertujuan untuk lebih meningkatkan lagi motivasi membaca siswa agar tidak menurun lagi. Selanjutnya, dalam pengambilan data, alat yang kami gunakan yaitu skala psikologi. Alasannya menggunakan skala psikologi hal ini karena untuk mengklarifikasi variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Pengambilan data minat baca dilakukan untuk mengkategorisasikan minat baca siswa. Tujuannya di sini disebarkannya skala psikologi itu adalah untuk mengetahui permasalahan minat membaca di SMP 5 Kendari. Nah, jenis layanan yang saya berikan di sini dalam RPL yaitu bimbingan dan konseling kelompok, karena menurut saya sesuai di mana saya memberikan bimbingan dan konseling kelompok kepada siswa agar minat membacanya itu bisa maksimal lagi. Selanjutnya, dan di sini saya memberikan teknik layanan bimbingan dan konseling berupa dorongan minimal agar memberikan dorongan pada dirinya individu agar lebih tergerak hatinya supaya mau membaca tanpa adanya paksaan, sehingga saya memberikan kesimpulan topik yang cocok mungkin untuk RPL yang saya akan perkenalkan untuk kalian itu yang berjudul tentang motivasi belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit RPL saya tentang rencana pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok semester ganjil tahun ajaran 2023 sampai 2024. Nah, di sini saya mengambil tema layanan yaitu meningkatkan motivasi belajar membaca. Di sini komponen layanan yang saya berikan itu layanan dasar, jenis layanan itu bimbingan dan konseling kelompok. Fungsi layanan itu pengembangan. Nah, sumber rujukan yang saya ambil dari RPL saya ini atau dalam pembuatan RPL itu yaitu Sukwana Imam Pemberdayaan Perpustakaan untuk Mengembangkan Minat Membaca. Nah, itu
sumber rujukan saya. Nah, tujuannya di sini dalam pembuatan RPL saya ini terbagi atas dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Di tujuan umumnya ini terbagi atas satu saja, yang dimana agar dapat mendorong peserta didik untuk meningkatkan motivasi membaca siswa dan menciptakan minat membaca siswa. Dan tujuan khususnya di sini terbagi atas 4. Pertama, agar siswa mampu menumbuhkan kebiasaan membaca pada dirinya dan bisa tahu tentang apa sih itu artinya membaca. Kedua, siswa mampu memahami manfaat membaca. Ketiga, agar siswa dapat lebih paham tentang pentingnya itu membaca. Keempat, agar siswa bisa meningkatkan motivasi membacanya. Nah, di sini dalam sasaran layanan saya, dalam pembuatan RPL saya yang saya perkenalkan kepada teman-teman sekalian itu di kelas 7 atau kelas 1 SMP. Nama instansinya atau tempat pemberi layanan itu di SMP 5 Kendari. Waktu pelaksanaannya atau durasinya itu mungkin ada tanggal pelaksanaan itu 10 Mei 2023. Durasinya itu 1 kali pertemuan 45 menit. Metode atau alat dan media yang saya gunakan dalam pembuatan RPL ini, pertama medianya itu ceramah. Metodenya itu bentuk ceramah, curhat pendapat dan tanya jawab. Alatnya itu laptop. Medianya itu menggunakan pemaparan materi melalui PDF. Kemudian materi pelayanan itu, nah di sini dalam RPL yang telah saya buat, materi layanan itu terbagi atas 4, di mana materinya pertama itu pengertian minat membaca, kedua pentingnya membaca, ketiga cara meningkatkan motivasi membaca, keempat manfaat membaca. Nah, setelah itu ada tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan itu pertama ada tahap awal atau pendahuluan. Nah, di tahap awal itu ada perkenalan, di mana pertama memberikan salam, kedua guru bimbingan dan konseling atau konselor menyapa peserta didik dengan kalimat yang membuat siswa bersemangat. Ketiga, setelah itu sebelum memulai konselor terlebih dahulu meminta peserta didik untuk berdoa dan konselor yang menjadi pemimpinnya. Setelahnya ada menyampaikan tujuan yang akan dicapai. Pertama, guru BK atau konselor menyampaikan tujuan yang akan dicapai. Kedua, menyampaikan langkah-langkah kegiatan. Ketiga, kontrak layanan atau kesepakatan antara konselor dengan klien. Misalnya hari ini kita akan melakukan kegiatan pemberian layanan mungkin 1 kali 45 menit. Pelayanan kita sepakati akan melakukan dengan baik, di mana kegiatan bimbingan ini akan direkam sebagai bentuk evaluasi. Setelah itu ada mengarahkan kegiatan. Nah, di sini konselor memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan. D itu tahap peralihan. Konselor menyapa tentang kesiapan klien dalam melaksanakan kegiatan. Nah, setelah itu masuk di tahap inti, di mana guru BK atau konselor akan menjelaskan materi tentang motivasi membaca itu. Kita bisa lihat dari poin penjelasan pemaparan materi pertama. Nah, di sini ada beberapa materi yang harus dijelaskan. Pertama tentang pengertian minat membaca. Nah, di sini Slameto Hurlok 1994 halaman 114 menyatakan minat adalah kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus-menerus, yang disertai dengan rasa senang. Minat selalu diikuti dengan perasaan dan di situ diperoleh kepuasan. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat merupakan suatu sikap batin dalam diri seseorang yang merupakan suatu perhatian khusus terhadap suatu hal
tertentu yang tercipta dengan penuh kemauan dan perasaan senang yang timbul dari dalam batin seseorang. Hurlok 1993 pada halaman 67 menyatakan minat membaca merupakan sumber motivasi kuat bagi seseorang menganalisis dan mengingat serta mengevaluasi bacaan yang telah dibaca, yang merupakan pengalaman belajar mengembirakan dan akan mempengaruhi bentuk serta intensitas seseorang dalam menentukan cita-citanya kelak di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, saya akan membacakan materi selanjutnya dalam RPL saya itu pentingnya membaca. Nah, di sini pentingnya membaca adalah dapat meningkatkan literasi kita, dan dengan adanya literasi kita akan lebih bisa beradaptasi dengan perkembangan dunia di zaman sekarang ini. Sebab apabila sudah kalah, maka akan sulit sekali bersaing di dunia kerja maupun bertahan di era saat ini. Secara umum, manfaat membaca bagi siswa adalah meningkatkan kinerja untuk menambah pengetahuan dan mengasah daya ingat, dan bisa dilihat dari tujuan membaca adalah untuk mengetahui informasi baru dan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi diri sendiri dan bisa mengetahui pengetahuan baru. Nah, selanjutnya saya akan membacakan materi selanjutnya dalam pemaparan RPL saya ini, yaitu cara meningkatkan motivasi membaca. Mungkin ada beberapa poin cara meningkatkan motivasi membaca dan saya akan membacakannya. Pertama, mungkin harus dipaksa membaca. Nah, itu poin paling penting. Kedua, biasakan membaca. Ketiga, berkumpul dengan sesama yang hobinya membaca. Keempat, bergabung atau berdiskusi di komunitas. Kelima, memiliki list buku populer atau rekomendasi. Nah, selanjutnya saya akan membacakan lagi materinya, itu manfaat membaca. Nah, di manfaat membaca ini ada juga beberapa poinnya. Pertama, dapat memperluas ilmu. Kedua, menambah wawasan. Ketiga, mencerdaskan bangsa. Keempat, berguna bagi kaum milenial. Kelima, mengurangi kebodohan. Keenam, memiliki kehidupan yang lebih luas. Ketujuh, menambah ide. Nah, itu pemaparan materi saya dalam pengenalan RPL saya ini, dan selanjutnya diikuti yaitu guru BK atau konselor memberikan petunjuk dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperhatikan apa yang telah dijelaskan. Setelah itu, guru BK atau konselor meminta peserta didik untuk berdiskusi secara kelompok sebanyak mungkin 6 orang. Masing-masing kelompok berdiskusi mencatat analisisnya. Selanjutnya, guru BK atau konselor meminta perwakilan setiap kelompok membacakan hasil diskusinya. Kelima, guru BK atau konselor meminta kelompok lain memberikan tanggapan atau komentar. Selanjutnya kita masuk di tahap akhir, di mana ada penutup. Pertama, guru BK atau konselor menyimpulkan hasil kegiatannya. Kedua, berdoa. Ketiga, salam penutup. Nah, di situ itulah di tahap akhir. Selanjutnya ada bagian evaluasi. Nah, setelah tahap akhir atau penutupan, masuk di evaluasi. Nah, di evaluasi ini juga terbagi atas dua, yaitu evaluasi proses dan hasil, di mana evaluasi prosesnya itu guru BK atau konselor kemudian akan mengevaluasi proses setelah melakukan layanan dengan menanyakan beberapa pertanyaan dan memberikan sebuah lembaran penilaian yang akan diisi oleh siswa dengan beberapa pertanyaan, itu apakah topik materi yang dibahas itu sangat penting, kurang penting, atau tidak penting. Kedua, menanyakan bagaimana suasana hati siswa selama mungkin pemberian layanan, menyenangkan, kurang menyenangkan, atau tidak menyenangkan. Ketiga, bagaimana cara guru BK menyampaikan materi itu difahami atau sulit difahami. Keempat, bagaimana kegiatan yang diikuti sangat menarik atau kurang menarik.
Kemudian guru BK memberikan kertas, kemudian kertas tersebut diisi oleh peserta didik dengan pertanyaan yang telah disediakan. Selanjutnya dievaluasi hasil. Sini guru BK atau konselor akan melakukan evaluasi dengan mengisi lembar evaluasi selama proses layanan. Seperti 1. Antusias peserta didik selama kegiatan berlangsung, memperhatikan, kurang memperhatikan, atau tidak memperhatikan. Kedua, cara peserta didik untuk menyampaikan pendapat, sesuai, kurang sesuai, atau tidak sesuai. Ketiga, keaktifan peserta didik selama mengikuti layanan, semangat, kurang semangat, atau tidak bersemangat. Nah, itu saja pengenalan RPL saya yang berjudul tentang motivasi membaca. Itu saja pengenalan RPL yang telah saya bisa sampaikan. Nah, saya meminta maaf jika dalam pembawaan atau pengenalan RPL saya yang berjudul motivasi membaca itu masih ada kekurangan atau masih ada kesalahan. Saya meminta maaf karena saya hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.